Saya selaku umat Islam, mungkin dengan rekan-rekan Islam yang lain, sepakat Pak bahwa agama Islam itu agama yang cinta damai, agama rahmatan ilahil amin, agama yang menjunjung toleransi Pak. Itu bisa kita lihat dalam surat Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin. Sudah jelas Islam itu agama yang sangat menjunjung toleransi. Mensikapi apa yang Bapak ceritakan tadi terkait politisasi agama ya. Saya juga membaca Al-Quran bahwa memang sejarah Islam dari dulu sering diadu domba Pak, dan Allah juga akhirnya mengeluarkan surat firman-Nya, Quran surat Al-Baqarah 120 tentang musuh-musuh Islam Pak, musuh-musuh agama, musuh-musuh Allah, dan An-Nisa 89 jelas itu, tidak perlu saya jelaskan, tapi firman Allah Al-Baqarah itu dan An-Nisa itu jelas agar kita memahami bahwa musuh-musuh kita itu ini. Mensikapi perkembangan dinamika agama Islam ini Pak, memang benar disampaikan Bapak bahwa Islam ini kok kayak gampang diadu domba gitu Pak. Nah, kaitkan dengan musuh-musuh ini, saya juga membaca penyesatan-penyesatan agama Islam ini Pak, seperti dibuatnya mazhab-mazhab Syiah, yang di sini Abdullah bin Sabah Pak, ya seorang Yahudi, dia membuat mazhab Harawit tadi yang Bapak sampaikan, ada mazhab Badariyah, mazhab Jahmiyah, membuat bid'ah-bid'ah Pak. Itu juga bagian-bagian dari musuh Islam dalam rangka ingin mengadu domba, memecah belah Islam. Ada juga Muslim liberal, Muslim formalistik, Muslim nasionalistis, invasi media. Nah, ini kan juga bagian-bagian ingin memecah Islam Pak. Pertanyaan dari dinamika ini, menurut Pak Gus, apakah ada kemungkinan konspirasi Pak memang di era sekarang dengan yang musuh-musuh yang ada yang saya sampaikan tadi, yang memang suatu negara ataupun mungkin Bapak sebutkan tadi Amerika atau Yahudi berkonspirasi memang ingin memecah belah Islam, itu terutama di Indonesia juga Pak, dengan membuat teroris. Terus pertanyaan keduanya, sudah sejauh mana orang-orang Islam terutama yang paham akan Al-Quran Sunnah dalam rangka mengantisipasi pun langkah-langkah strategis dalam menghadapi musuh-musuh Islam tersebut yang ingin memecah belah Pak? Ini pertanyaan saya Pak ya. Terus yang pertanyaan yang lain Pak, terkait perkembangan agama Islam juga di Indonesia ini Pak, terutama masalah hari raya yang sangat berbeda Pak. Apakah juga bagian dari suatu kualitas agama? Karena apa? Ketika ada perbedaan, Quran surat An-Nisa 59 jelas menyatakan Pak, bahwa kita harus patuh pada Allah, Rasul, dan uli amri. Uli amri itu pegang kekuasaan. Ini mohon maaf Pak, kan ada di sini ya, mohon maaf, ada NU dan Muhammadiyah Pak. Kan semua itu warga negara Pak. Kenapa dia tidak mau patuh dengan uli amri Pak? Karena uli amri itu yang menentukan waktu lebaran, waktu puasa. Kenapa tidak mau patuh sama uli amri itu Pak? Nah, ini juga ingin saya tanyakan Pak ya. Terus bagaimana kita mempunyai satu suara sebagai orang Islam? Tadi saya sampaikan, saya dari perspektif Islam Pak, kan gitu Pak. Jadi itu saja pertanyaan saya. Terima kasih Pak. Ini karena saya pakai suara tenor, yang nanya pakai tenor juga. Satu hal memang Pak, saya tadi sudah katakan bahwa yang membuat berbagai perpecahan-perpecahan yang kemudian membuat berbagai sekte dengan tafsir-tafsir yang berbeda, itu sebenarnya memang diawali oleh perpecahan-perpecahan dalam politik. Yang paling awal perpecahan itu adalah antara Sunni dan Syiah. Kita meyakini bahwa itu terjadi pengadu dombaan oleh Muhammad bin Sabah. Tapi apapun Pak,
Perpecahan sebelum itu sudah terjadi. Itu adalah perang Jamal antara pasukan Sayyidina Ali dan pasukannya Siti Aisyah. Termasuk juga perang antara Sayyidina Ali dan Muawiyah yang kita kenal dengan perang Siffin. Tapi sebelum itu sudah terjadi perpecahan yang sangat signifikan di Madinah. Ketika Muhammad bin Abu Bakar gagal dilantik menjadi gubernur Mesir yang kemudian berujung kepada pembantaian terhadap Sayyidina Utsman ibn Affan. Perpecahan-perpecahan ini sudah terjadi dan kemudian menimbulkan multitafsir di dalam para sahabat sendiri. Mohon izin Pak, hadis Nabi ini rampung ditulis 200 tahun setelah Rasulullah wafat. Bayangin, 2 abad Pak. Yang namanya kitab Bukhari itu dirampungkan 200 tahun setelah Nabi wafat. Yang mentashih ya Imam Bukhari. Kita percaya kepada Imam Bukhari bahwa ini sahih, ini dhaif, ini maudhu dan sebagainya. Makanya saya sering katakan kita hari ini beragama ini, terutama Islam dan juga mungkin Kristen, Hindu dan Buddha, bahwa kita ini sekarang beragama berdasarkan katanya. Kita semua ini saya sering mengatakan bahwa kita semua ini bukan pemeluk agama. Kita itu hari ini pemeluk tafsir-tafsir agama. Dan semuanya katanya. Kata siapa? Kata mufassir. Coba bayangin, ada satu kejadian hari ini terjadi tabrakan di depan Sespil. Yang luka itu lututnya. Besok ketika didengar di Bandung, itu bisa jadi yang luka kepalanya. 1 hari loh Pak. Hadis ini dirangkum, dikodifikasi 200 tahun rampungnya setelah Rasulullah wafat. Adakah deviasi di situ? Ada. Terbukti ada ribuan hadis yang kemudian disortir. Tapi apakah hadis yang dinyatakan tidak sahih ini dipakai hari ini? Dipakai Pak. Itulah kemudian yang menjadi dari prinsip dasar perbedaan-perbedaan tafsir berdasarkan usul fikih dan tasih yang berbeda. Surat Al-Baqarah ayat 20, Surat Al-Baqarah ayat 29, Surat Al-Baqarah ayat 41 yang paling sering dipakai oleh orang-orang dari kelompok teror hari ini. Mereka hanya menerjemahkan secara tekstual tanpa pernah tahu bahwa ini ayat turun ketika apa. Ayat ini turun ketika pasca perang Tabuk, ketika tidak ada satupun hanya sedikit pasukan Islam yang mau berperang ke Tabuk. Lalu kemudian di situ Allah marah kasarnya. Keluarlah ayat ini yang mengatakan musuh Islam itu adalah musuhnya orang-orang munafik itu. Angkal Yahudu ala Nasoro dan sebagainya. Karena orang-orang ini yang menolak berperang. Ayat ini kalau dipakai pada masa damai seperti hari ini, selesai kita. Lalu kemudian mencetak berbagai teroris-teroris yang masih meyakini bahwa ayat ini harus dipakai kapanpun. Padahal ada asbabun nuzulnya, sejarah turunnya. Pelaku bom Astana Anyar kemarin menggunakan ayat ini sebagai pembenaran. Ketika ayat-ayat perang dipakai pada masa damai, ini yang menjadi persoalan. Makanya ketika saya protes terhadap harokah istishhadiyah fatwanya Ustadz Abdus Somad, saya protes. Ustadz Abdus Somad pernah menghalalkan bom bunuh diri di Palestina yang disebut dengan harokah istishhadiyah. Saya bilang jangan main-main dengan fatwa. Meskipun Ustadz Abdus Somad mengatakan bahwa ini halal dilakukan di Palestina, tidak boleh dilakukan di Indonesia karena Indonesia negara damai. Persoalannya kelompok teror tidak menganggap Indonesia ini negara damai. Ini Darul Harb, ini daerah perang ini. Dan terbukti pelaku bom Katedral Makassar di dalam handphonenya itu ditemukan videonya Abdus Somad ketika berfatwa tentang bom bunuh diri halal sebagai harokah istishhadi. Saya protes, jangan main-main Pak, jangan main-main Ustadz dengan fatwa ini. Karena fatwanya Abu Bakar Naji dalam kitab Idarat At-Tawahhus yang sebenarnya ditujukan kepada orang-orang di Irak dan Suriah ketika ISIS berjaya pada tahun 2012, fatwanya dikeluarkan oleh Abu Bakar Naji, seorang ulama Saudi. Fatwa itu akhirnya apa? Dipakai juga di Indonesia. Fatwa itu no boundaries, borderless bagi sebagian orang. Jangan kemudian dianggap ini hanya berlaku di Palestina, di sini tidak berlaku. Nggak bisa. Perspektif orang berbeda-beda, interpretasi orang berbeda-beda. Akhirnya apa? Fatwanya Abdus Somad dipakai di sini.
Masih ada itu di Google videonya. Ada seorang pelaku bom Katedral Makassar, seorang ibu-ibu mengatakan ini harokah istishhadiyah, boleh dilakukan di Makassar. Coba. Nah, tafsir-tafsir yang seperti ini yang kemudian membuat kita berpecah belah. Islam itu tadinya satu, Kristen tadinya juga satu, Hindu juga satu, tapi kemudian kepentingan-kepentingan politiklah kemudian yang membuat ini bersekte-sekte, yang membuat hukum-hukum sendiri dengan tafsir-tafsir sendiri. Semuanya berawal dari politik. Saya pertanggungjawabkan pernyataan ini. Semuanya berawal dari politik, dan juga karena politik kemudian keluarlah tafsir-tafsir yang berbasis kekerasan itu atas nama politik. Termasuk hari ini Hizbut Tahrir mengatakan orang Islam wajib, termasuk Ustadz Abdus Somad juga, saya protes ini fatwa ini. Dia mengatakan bahwa dalam kitabnya Al-Mustadrak ala Sahihain, Imam Al-Hakim mewajibkan semua umat Islam untuk mendukung khilafah. Saya katakan tidak ada satupun negara yang mendukung khilafah hari ini, yang menggunakan sistem politik khilafah hari ini. Artinya apa? Semua orang Islam di seluruh dunia berdosa karena diwajibkan. Lalu saya katakan, jangan salah, Al-Mustadrak ala Sahihain yang ditulis oleh Imam Al-Hakim itu tidak boleh diikuti oleh Adz-Dzahabi karena ditulis oleh Imam Al-Hakim dalam keadaan pikun. Nggak ada balasan sampai sekarang dari Ustadz Abdus Somad. Saya juga sering protes, Pak, dan juga saya diprotes oleh banyak orang. Perang Israel dan Palestina ini bukan perang agama, ini perang politik. Coba baca bukunya Simon Sebag Montefiore, Jerusalem, The Biography. Pertarungan di sana bukan hanya antara orang Islam, orang Kristen dengan orang Kristen, orang Kristen dengan orang Yahudi, orang Yahudi dengan orang Yahudi, orang Eropa dengan orang Arab. Terjadi di sana hanya untuk memperebutkan Yerusalem. Dari dulu itu. Mulai dari zamannya Titus Vespasian sampai zamannya Khalifah As-Saffah sampai hari ini Benjamin Netanyahu, nggak pernah selesai. Memperebutkan satu kota, satu Tuhan, 3 agama, 2 ibu kota negara antara Israel dan Palestina. Kota satu Tuhan, Yerusalem ini. Kota 3 kuil, gereja di sana juga ada, masjid di sana ada, tembok ratapan juga ada di sana. Dan semua kemudian melahirkan sekte-sekte perbedaan tafsir ketika bersentuhan dengan politik. Syiah juga berbeda, Ahmadiyah juga berbeda, Hizbut Tahrir juga berbeda hari ini, Wahabi juga berbeda, Nahdlatul Ulama berbeda, Muhammadiyah berbeda. Ini semua diawali dari berbagai kepentingan-kepentingan hegemoni yang kemudian punya cita-cita untuk menghomogenisasi semua orang. Saya memang generasi Nahdien, Pak. Tapi kalau NU kemudian ingin melakukan praktek-praktek politik praktis, saya menentang paling awal. Karena berawal dari kepentingan politiklah semua pemeluk agama ini terpecah belah. Saya tadi sudah ceritakan politik yang memecah belah Kristen menjadi Katolik dan Protestan. Berbagai kelompok-kelompok di Amerika juga terjadi hari ini. Kelompok evangelis, white supremacy, Ku Klux Klan, kelompok orang hitam, Black Muslim dan sebagainya, berpecah belah, Pak. Black Lives Matter kemarin, ini semua bermain. Kelompok kiri juga berpecah belah, fasisme, anarkisme, komunisme. Bukan hanya dari kelompok kanan, kelompok kiri pun juga kemudian melahirkan firqah-firqah ideologi. Ada kelompok antifa, antifasis, ada juga anarki. Tujuannya sama semua, menghomogenkan semua orang dan menghegemoni wilayah. Ini kemudian yang membuat berbagai ideologi berbasis agama ini terpecah belah. Makanya berbagai teori-teori seperti ini juga ditulis oleh Elena Gruening dan juga Scott Atran, Talking to the Enemy, mengatakan bahwa basis akar dari semua gerakan teror di seluruh dunia ini ya karena politik. Perpecahan dalam agama juga karena politik. Bukan hanya agama yang terpecah belah, Pak. Enklav-enklav sosial dan intimasi sosial masyarakat juga akan hancur. 2014, 2019 orang yang bercerai gara-gara beda politik aja itu banyak, Pak, ribuan. Apalagi saling mengkafirkan sesama orang Islam, saling mengkafirkan sesama orang Kristen, banyak sekali. Suami istri bercerai gara-gara satu milih Jokowi, satu milih Prabowo itu banyak, 1370-an angka perceraian gara-gara politik. Makanya bahaya kalau sudah ranah-ranah keimanan dibawa ke dalam urusan politik, maka yang ada adalah penghakiman-penghakiman.
Politik ini bukan urusan akidah, bukan urusan keimanan. Politik ini fikih. Apa fikih? Hukum, kesepakatan, ijtima. Makanya kemudian yang menjadi bahaya adalah ketika orang menyeret paksa persoalan politik ke dalam ranah-ranah akidah. Makanya yang terjadi apa? Penghakiman-penghakiman. Sampai ada jenazahnya ibu-ibu meninggal nggak mau disolatkan di dalam masjid karena dia pendukungnya Ahok. Coba, saya bukan pendukungnya Ahok dalam konteks ini, tapi menurut saya inilah yang berbahaya. Bahaya sekali. Saya sering menyuarakan ini di media sosial, Pak. Tolong kalau memang punya kesempatan follow Instagram saya, Islah_Bahrawi, Twitter saya juga. Saya paling getol menyuarakan ini karena saya menganggap ini berbahaya buat semua agama dan berbahaya buat peradaban manusia. Karena dari persoalan politisasi agama lah kemudian lahir tafsir-tafsir yang berbeda, yang kemudian juga melahirkan berbagai penghakiman-penghakiman. Orang kemudian lalai dalam kemanusiaan. Saya kira begitu ya, Pak. Sorry. Gimana, Pak? Nah, iya. Saya betul. Ini yang penting. Siap. Ini penting juga. Mengapa saya mengatakan di berbagai podcast saya dengan Akbar Faisal, dengan Ahmad Sahal, dan juga berbagai tokoh podcast saya katakan bahwa DNA Islam itu bukan politik. Lalu apa DNA Islam? Dan yakin saya semua agama, bahwa semua agama itu berbasis kemanusiaan dan kedamaian. Seperti yang saya ceritakan tadi, genealogi turunnya semua agama. Makanya kemudian Nabi Muhammad ketika menjelang wafat, hanya 3 kali yang dia ucapkan, ummati. Yang dia khawatirkan adalah persoalan umat. Dan juga mengapa Nabi Muhammad sebelum wafatnya tidak menyebut satu nama sebagai penggantinya beliau. Ini ditulis oleh berbagai ahli sejarah yang mengatakan Nabi Muhammad tidak pernah satu pun menyebut penggantinya, satu nama pun. Penunjukan Abu Bakar ini adalah hasil aklamasi. Ini adalah indikator bahwa Nabi Muhammad tidak mewariskan Islam ini sebagai entitas akselerasi politik. Islam ini diwariskan oleh Nabi Muhammad sebagai penyempurna akhlak dan sebagai agama yang harus menjadi wadah terhadap terciptanya kemanusiaan dan kedamaian. Inilah yang disebut sebagai agama yang rahmatan lil alamin. Hanya 2, Pak, yang diberikan bebannya oleh Nabi Muhammad kepada kita dari Islam itu. Menjadi orang yang berakhlakul karimah. Yang kedua adalah jadikan Islam ini sebagai agama yang bisa merahmati seluruh alam semesta ilal yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Kalau hari ini Islam ini sudah dibawakan dengan caci maki dan kebencian, nggak sampai kiamat nggak bakal laku, Pak. Makanya kemudian para ulama sepakat untuk menghentikan semua paham-paham kekerasan dari berbagai fabrikasi politik ini. Maka kemudian reposisi fungsi Islam ini sebagai bejana kemanusiaan dan kedamaian. That's it. No more or less. No over. No compromise. Islam ini dan juga agama lain harus berfungsi sebagai akselerator terhadap terciptanya kemanusiaan dan kedamaian. Karena dari kemanusiaan dan kedamaian kemudian kita semua fokus untuk peradaban manusia, memajukan ilmu pengetahuan. Kita tidak lagi dijadikan sebagai mainan-mainan politik, political toys. Dari abad ke abad setelah orang Kristen dijadikan mainan politik, orang Hindu dijadikan mainan politik, orang Buddha dijadikan mainan politik, Islam dijadikan mainan politik, dan itu semua tidak akan terjadi. Semua umat manusia di muka bumi ini akan bersatu padu untuk mempersiapkan akselerasi peradaban manusia di tengah climate change seperti ini. Yang ada hari ini adalah berbagai shifting strategi political game. Pertarungan antara Rusia, Cina, Amerika, Eropa, Commonwealth dan sebagainya. Ini yang semua terjadi hari ini sehingga semua orang menjadi potensi untuk dijadikan political toys, bandul-bandul politik. Pergeseran itu terjadi mulai dari Afrika, Timur Tengah, Asia Selatan. Hari ini ke Asia Tenggara, Pak. Makanya Indonesia yang sedang diobok-obok. Mengapa Indonesia diobok-obok? Bapak Ibu sekalian, kita harus paham bahwa Indonesia ini berada di tengah-tengah epicentrum negara persemakmuran. Kita pernah menyadari itu enggak? Apakah kita pernah menyadari
bahwa 3 negara yang sibuk di Asia Tenggara dengan urusan teroris, dengan urusan radikal, selalu 3 negara Pak, Filipina, Indonesia, dan Thailand. 3-tiganya bukan negara persemakmuran. Coba bayangkan itu. Azahari Nurdin M. Top pernah melakukan aksi teror di Malaysia? Nggak pernah Pak, diekspor ke kita. Senjatanya KKP Papua masuknya dari mana? Dari Papua Nugini. Yang membantu KKP Papua di PBB siapa? Vanuatu. Yang melindungi orang-orang dari berbagai akselerator, motivator dari KKP Papua, Benny Wenda, Veronica Koman, siapa? Australia, Inggris. Hizbut Tahrir, Ikhwanul Muslimin, kantor pusatnya di mana? Di Inggris. Yang menciptakan Wahabi, Lawrence, MI6 dan sebagainya, dari mana? Inggris. Wahabi milik siapa? Persemakmuran Inggris. Indonesia memang didesain hari ini supaya tidak maju sendirian. Kalau Indonesia menjadi negara raksasa dalam satu kawasan, negara lainnya akan tenggelam. Ini teori ekonomi dasar kok. Makanya kemudian pemecah belahan itu terjadi di sini. Semua bermain. Dan kita semua hari ini orang-orang Islam yang betul-betul bego, mau aja dikasih infiltrasi ideologi semacam ini. Mereka merasa ingin memberdayakan, ingin menjayakan Islam, padahal mereka sedang dalam jebakan Batman. Ini yang harus kita pahami. Banyak buku-buku yang mengulas ini, termasuk Philip Hurihiti, silakan baca. Berbagai sejarah, misalnya History of Medieval India, yang ditulis oleh Subramaniam, membahas tentang pergerakan-pergerakan teori politik mulai dari Afrika sampai ke Asia Tenggara hari ini, Asia Selatan dan sebagainya. Kita bisa adu literatur soal ini. Nah makanya kemudian apa untuk membendung itu semua? Tolak semua impian-impian politik ini, semua jebakan Batman. Orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha, silahkan kalian orang-orang ini berpolitik, tapi jangan pernah punya impian untuk menghomogenkan semua orang. Karena awal dari mimpi homogenisasi itulah kemudian kita menjadi predator bagi umat manusia yang lain. Ini Pak. Jadi kembalikan Islam, kembalikan Kristen, kembalikan Hindu dan Buddha ini kepada fungsinya semula, sebagai bejana yang dibuat oleh Tuhan untuk supaya manusia menghargai manusia yang lain, supaya manusia sibuk dengan penciptaan kedamaian. That's it. Begitu Pak, terima kasih.